Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Eka Herianti Zain dalam channel Personal Growth. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 reaksi seseorang ketika menghadapi suatu kehilangan atau perkabungan. Simak sama-sama yuk. Nah, teman-teman sekalian, di suatu masa kita pasti pernah mengalami yang namanya kesedihan atau kehilangan atau perkabungan. Misalnya kehilangan kesehatan karena divonis menderita suatu penyakit yang cukup berat, kehilangan harta benda karena suatu musibah, kehilangan pekerjaan atau jabatan, kehilangan nama baik atau harga diri, kehilangan kepercayaan, kehilangan seseorang karena putus hubungan atau putus cinta, atau kehilangan karena kematian orang yang disayangi, dan masih banyak kehilangan lainnya. Apapun jenis kehilangan yang kita alami, normalnya kita pasti masuk ke suatu proses berkabung. Meskipun yang paling berat tentunya adalah kematian orang terdekat yang kita sayangi. Saya akan menjelaskan 5 tahap berkabung yang akan mengantarkan kita ke pemahaman bagaimana kita bereaksi terhadap suatu kehilangan. Seorang psikiater Swiss bernama Dr. Elisabeth Kubler-Ross yang pertama kali mengemukakan tentang 5 tahap berkabung dari bukunya yang berjudul On the Death and Dying di tahun 1969. Awalnya, beliau menjelaskan bagaimana reaksi emosional pasien terhadap penyakitnya menjelang stadium akhir. Dalam hal ini, penyakit kanker. Tapi saat ini teori tersebut sudah berkembang dan kita sudah luas mengenalnya dan menerapkannya sebagai reaksi emosional yang umum dialami ketika menghadapi suatu berkabung karena suatu kehilangan. Nah, apa saja 5 tahap berkabung dalam menghadapi suatu kehilangan? Yang pertama adalah denial atau penyangkalan, di mana seseorang menolak kenyataan atau realita yang terjadi. Otak berusaha melindungi diri dari berita yang sulit diterima. Secara spontan seseorang masuk di fase di mana dirinya terus mengulang, hal ini gak mungkin terjadi, anak saya masih hidup, saya baik-baik aja seperti dulu. Nah, biasanya tahap ini butuh waktu sampai seseorang bisa mencerna dan memproses kenyataan yang terjadi. Yang kedua, anger atau marah. Kemarahan akan muncul setelah seseorang mengakui bahwa yang terjadi memang benar terjadi dan adalah kenyataan. Emosi marah ini dapat diarahkan ke banyak target. Seseorang bisa marah menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan dirinya sendiri, atau bahkan mempersalahkan Tuhan. Juga bervariasi ya, mulai dari rasa marah yang frustasi sampai yang mengamuk. Contoh, kenapa harus anak saya yang masih kecil yang meninggal? Apa salah saya Tuhan sampai dihukum seberat ini? Dokter pasti salah dalam memberikan terapi sehingga anak saya meninggal. Dan sebagainya. Ya, apapun bentuk kemarahan itu dan cara pelampiasannya, mengertilah bahwa sangat wajar seseorang yang berkabung masuk di tahap marah. Tapi belajar mengontrol emosi marah itu jauh lebih baik. Jadi cukup kita rasakan rasa marah itu sampai mungkin rasa itu memuncak dan akhirnya pergi dengan sendirinya. Dan sebisa mungkin disadari bahwa kita harus punya batasan untuk tetap menjaga keamanan kita dan menghargai orang lain saat kita marah. Yang ketiga, bargaining atau menimbang, di mana seseorang mencoba berusaha untuk mencapai kesepakatan antara dirinya dan Tuhan tentang kenyataan yang dialami untuk mengatasi rasa sakit yang dirasakan. Contoh, ya mungkin ini adalah jalan Tuhan, tapi sebenarnya kalau saya tetap di rumah saja waktu itu, saya pasti tidak terinfeksi COVID-19 dan tidak menularkan ke anak saya yang akhirnya meninggal. Well, jadi seperti tawar-menawar ya, untuk bisa membuat suatu deal atau kesepakatan dalam diri. Rasa bersalah dan penyesalan memang sering muncul dalam tahap ini, dan itu hal yang wajar. Dan memang akan cenderung merenungi masa lalu saat kita belum mengalami kehilangan itu. Kita mungkin akan memikirkan cara-cara yang mungkin berbeda yang bisa kita tempuh di masa lalu
sehingga kenyataan berkabung saat ini tidak terjadi. Yang keempat adalah depression atau kesedihan yang mendalam. Tahap ini saat seseorang benar-benar menyadari bahwa dirinya sudah mengalami kehilangan dan hidupnya mulai detik ini telah berubah untuk selamanya. Waktu sudah tidak bisa diulang, yang hilang sudah pergi untuk selamanya. Kondisi depresi atau kesedihan dalam berkabung ini adalah suatu respon yang alami dan normal yang muncul dalam setiap kehilangan. Bukan berarti seseorang mengalami gangguan mental depresi ya, itu hal yang berbeda. Tapi kondisi kesedihan akibat berkabung adalah normal dalam rentang waktu 6-12 bulan. Selama yang kita rasakan itu rasanya masih cukup bisa kita kontrol dan tidak menghalangi kita untuk mampu kembali melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Tapi bila dirasakan berlebihan, menetap dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, maka saya sarankan untuk konsultasi ke psikiater ya. Yang kelima adalah acceptance atau menerima. Tahap ini seseorang sudah mampu menerima kenyataan. Mencapai tahap akhir berupa acceptance atau menerima kenyataan ini tidak berarti bahwa rasa sedih akibat kehilangan itu serta-merta langsung hilang dan berakhir. Karena rasa sedih itu bisa tetap ada. Tapi kita sudah mengerti dan menerima realita bahwa kita mengalami kehilangan ini memang nyata dan kita mau berubah. Dengan menerima tidak berarti juga kita merasa baik-baik saja dengan kehilangan itu. Tapi kita bersiap untuk move on, merasa lebih baik untuk melangkah menjalani kehidupan kita selanjutnya. Jadi memang butuh proses ya, dari kehilangan, berkabung, dan akhirnya menerima. Nah, itulah 5 tahap berkabung, mulai dari denial, anger, bargaining, depression, dan akhirnya acceptance. Dalam berkabung, kita pasti mengalami tahap-tahap tersebut. Tapi setiap orang bisa saja mengalaminya tidak dalam urutan yang demikian. Bisa juga back and forth. Sudah di bargaining, kembali lagi ke anger misalnya. Tapi tujuan akhirnya adalah acceptance, ya, menerima. Jadi proses berkabung akibat kehilangan tidak selalu mengikuti suatu jalur yang spesifik secara teori. Setiap orang memiliki proses berkabung yang berbeda. Ada yang bahkan merasa seperti mengalami semua tahap tadi silih berganti dalam satu hari. Ada yang butuh waktu lebih lama di fase anger atau di fase depresi misalnya. Dan semua itu tidak mengapa. That's okay. Jadi 5 tahap itu bukanlah petunjuk, tapi satu titik awal yang membantu kita memahami apa yang terjadi pada diri kita saat kita sedang berkabung. So, it's okay to not be okay. It's okay to take time for bereavement. Adalah normal untuk merasa vulnerable dalam 5 tahap berkabung saat kita mengalami kehilangan. Dan pahamilah bahwa di akhir perjuangan kita setelah berkabung, kita punya harapan untuk pada akhirnya bisa dalam kondisi menerima kenyataan dan berubah sesuai dengan situasi hidup baru untuk melanjutkan kehidupan kita. Jadi berdamai dengan kehilangan yang kita alami dan terima kehilangan yang kita alami tadi sesuai dengan kemampuan kita. Gak apa-apa pelan, yang pasti kita tahu bahwa kita akan menuju suatu penerimaan. Teman-teman sekalian, saat kita mengalami kehilangan, pahamilah bahwa reaksi emosional yang kita alami itu adalah suatu reaksi yang normal. Dan pahamilah bahwa tujuan akhir kita adalah menerima dan berdamai dengan kehilangan yang kita alami.